Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Agustin dengan NIM 18087320. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang faal paru dan olahraga. Jadi apa itu paru? Paru adalah satu-satunya organ vital manusia yang berhubungan dengan lingkungan di luar tubuh, yaitu melalui sistem saluran napas. Jadi fungsi paru yang paling penting adalah untuk pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dari luar untuk dipakai pada proses metabolisme tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang terbentuk pada proses tersebut keluar tubuh. Oke, selanjutnya proses respirasi terbagi tiga. Yang pertama ventilasi, difusi, dan perfusi. Ventilasi adalah proses keluar dan masuknya udara ke dalam paru. Pada proses ini, oksigen dari udara luar masuk ke dalam paru melalui saluran napas atas, trakea, bronkus, dan cabang-cabangnya saat inspirasi. Selain itu, karbon dioksida yang ada di dalam paru dikeluarkan ke udara luar pada saat ekspirasi. Pada orang dewasa normal, setiap menitnya terjadi 12-18 kali inspirasi akan masuk udara sebanyak 400-500 ml. Yang kedua, difusi. Pada proses difusi terjadi perpindahan oksigen dari mana respirasi, terutama dari alveoli ke dalam pembuluh darah. Jadi, setiap gangguan atau kerusakan pada tiap jaringan yang dilalui pada proses difusi dapat menurunkan difusi oksigen ke dalam darah. Contoh gangguan difusi yaitu bila terjadi penebalan dinding alveoli pada fibrosis, terisinya ruang interstitial oleh cairan pada edema paru, penebalan endotel kapiler, pengentalan plasma pada hemokonsentrasi, dan kelainan dinding eritrosit pada penyakit selinemia. Yang ketiga, perfusi. Tahap ketiga pada respirasi yaitu perfusi adalah penyebaran darah yang sudah teroksigenasi ke seluruh paru dan jaringan tubuh. Gangguan perfusi terjadi bila ada emboli pada pembuluh darah atau bila aliran darah menjadi lambat, seperti pada dekopensatio cordis. Oke, selanjutnya faktor-faktor fisiologis yang mempengaruhi daya tahan kardiorespirasi. Yang pertama, keturunan atau genetik. Dari penelitian diketahui bahwa 93,4% VO2 max ditentukan oleh faktor genetik. Hal ini dapat diubah dengan melakukan latihan yang optimal. Yang kedua, usia. Daya tahan kardiorespirasi meningkatkan dari masa kanak-kanak dan mencapai puncaknya pada usia 20-30 tahun. Yang ketiga, jenis kelamin. Sampai usia pubertas, daya tahan kardiorespirasi antara anak perempuan dan laki-laki tidak berbeda. Tetapi setelah usia tersebut, pada perempuan nilainya lebih rendah 15-25% dari laki-laki. Kesimpulan, pernapasan atau respirasi terdiri dari 3 tahap, yaitu ventilasi, difusi, dan perfusi. Gangguan pada proses tersebut dapat mengurangi faal pernapasan. Yang kedua, olahraga atau latihan fisik akan meningkatkan daya tahan kardiorespirasi. Unsur-unsur mempengaruhi daya tahan kardiorespirasi antara lain analah faktor keturunan, usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. Yang ketiga, ambilan oksigen maksimal dan ambang anaerobik digunakan untuk menentukan tingkat kesegaran jasmani. Yang keempat, nilai faal paru dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain oleh usia, jenis kelamin, dan latihan fisik. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.